Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa taraham ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita mudah-mudahan selalu menarik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perpisahan kita yang sementara, setiap saat setelah berjumpa pastinya ada perpisahan. Mudah-mudahan perpisahan yang selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan halaqah kita selalu diberkatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir bertambah ilmu, bertambah kecintaan kepada ilmu dan ahlul ilm. Demikian juga yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi semangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Untuk menambah ilmu, untuk menambah kedekatan kepada orang-orang saleh, kepada para ulama, kepada para habaib. Sehingga dalam fasilitas yang kita miliki, semuanya mengarah kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang tidak mengerti akan menggunakan fasilitas-fasilitas kemudahan di akhir zaman ini. Akhirnya dia terjerumus, dia terjebak di dalam hawa nafsu, dia terjebak di dalam kenalan dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dikenal. Dan itu juga adalah bagian di antara penyesalan besar nanti di hari kiamat, yaitu penyesalan. Allah menyebut di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Di hari orang zalim menggigit jari, dia mengatakan, andai aku punya hubungan dengan Rasulullah. Dan yang kedua, aduh alangkah celakaku andai aku tidak menjadikan fulan sebagai kawanku. Mudah-mudahan dengan fasilitas-fasilitas yang kita miliki, media sosial yang kita punya, insya Allah kita gunakan untuk kita mengambil ilmu. Kita bisa mengambil ilmu bahkan langsung live sama Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Hadramut, sama Sayyidi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, sama Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, bahkan dengan ulama-ulama Mesir, semisal Syekh Ali Jumat dan semisal-semisalnya. Maka gunakan fasilitas kita untuk dakwah, untuk ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam area rahmat dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam halaqah yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongan akan usaha-usaha Suraqah bin Ju'shum yang akhirnya juga Suraqah masuk Islam dan memberikan zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan
setelah selesai perang Taif dan Hunain, yaitu setelah penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah di antara cerita yang sampai kepada kita dari perjalanan hijrah tersebut adalah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, mendapati dari kejauhan nampak kemah orang Arab Badui. Maka didekatin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didekatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah masuk, perempuan tersebut, seorang wanita yang berada dalam kemah tersebut, kemudian mengatakan, "Ya ma'syarul qaum, wahai orang-orang yang di luar, kalau kalian menginginkan inturidunal qira, kalau kalian kepingin untuk dijamu, fa'alaikum bisayyidi al-khemah. Maka kalian tunggulah pemilik kemah ini." Isyarat bahwa bagaimana orang Arab zaman dulu tetap menjaga etika dan juga kehormatan dirinya. Sehingga kalau ada tamu pun tidak memungkinkan dan tidak bisa asal masuk dan juga asal berjumpa, apalagi tidak ada pemilik rumah tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agak menjauh dari kemah tersebut dan beristirahat sambil Rasulullah melakukan sholat, sambil Rasulullah melakukan zikirnya dan doanya dan semisalnya, sampai kemudian kasihanlah ini wanita ini tadi. Dan akhirnya dia menyuruh anaknya, karena sebagai bentuk sifat kedermawanan orang Arab pada saat itu, suatu hal yang lumrah untuk penghormatan kepada seorang tamu. Sampai akhirnya wanita ini yang dikenal dengan Ummu Ma'bad, kemudian dia menyuruh anaknya untuk membawa anak kambing yang kecil, anak kambing yang kurus, dibawa kepada Rasulullah SAW dengan anak ini membawa parang. Anak ini bilang, "Wahai tuan-tuan, ibuku menyuruh kalau tuan-tuan kepingin makan, maka silahkan sembelih ini anak kambing yang kurus ini. Kami tidak memiliki apa-apa, silahkan dimasak ala kadarnya." Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah SAW meminta gelas. Ditanya sama anak ini, "Untuk apa gelas?" Katanya, "Aku cukup untuk memerah susu ini anak kambing." Ini juga sebagai bagian dari mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Si anak ini merasa keheranan. Anak kambing yang sangat kurus. Yang anak kambing ini tidak bisa berjalan pun. Saking kurusnya, saking sakitnya. Dan ini anak kambing masih kecil. Tidak mungkin mengeluarkan susu. Namun karena disuruh oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar untuk memastikan turutin saja apa yang diminta oleh beliau, akhirnya diambillah satu gelas. Dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan tangan Rasulullah SAW. Maka menjadi segarlah itu anak kambing. Kemudian diperah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu gelas penuh disuruh kasihkan kepada ibunya. Kemudian minta gelas lagi. Kemudian diperah lagi. Kemudian dikasihkan kepada anaknya ini tadi. Kemudian minta gelas lagi. Kemudian diperah lagi. Sampai dikasihkan kepada diminum oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga diperah lagi untuk diminum oleh semua rombongannya Rasulullah SAW. Berapa banyak sudah mukjizat Rasulullah SAW yang telah kita bahas dan kita ketahui, kita pelajari, kita sampaikan dari perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan riwayat Sayyidah Asma bahwa setelah dari Gua Dzur selama 3 hari atau 4 hari, kami tidak mendapatkan kabar akan Rasulullah SAW. Kami tidak mendapatkan kabar ke arah mana Rasulullah perginya. Sampai disebutkan ada suara keras dari bawah kota Mekah.
Dan sampai disebutkan orang-orang Quraisy semuanya pada keluar dan mencari-cari siapa pemilik suara tersebut. Ini hanyalah Hatif. Dan bahkan Sayyidah Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, memastikan ini adalah suara dari jin yang mengetahui Rasulullah SAW di kemahnya Ummi Ma'bad. Disebutkan sampai jin ini mengucapkan kata-kata, Jazallahu Rabbun Nas khaira jazaihi rafiqaini halla fi khaymatai Ummi Ma'badi. Laqad nazala bil birri thumma tarahala fa'aflaha man amsa rafiqa Muhammadi. Yang artinya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia. Rafiqaini, dua orang yang menyertai, dua orang yang bersahabat, halla khaymata Ummi Ma'badi, yang menempati kemahnya Ummi Ma'bad. Laqad nazala bil birri thumma tarahala, keduanya singgah sebentar dengan membawa kebaikan dan keberkahan. Kemudian keduanya pergi. Fa'aflaha man amsa rafiqa Muhammadi, maka beruntunglah orang yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Asma meyakini, mengetahui, oh berarti arahnya kemah Ummi Ma'bad yang diperkirakan ada dengar kemah-kemah segala macam di area sana, maka dekatlah dengan mengarah kepada kota Madinah. Maka ini diantara beberapa hal dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah berapa banyak hijrah Rasulullah, alangkah banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kejadian, setiap waktu, setiap saat, setiap ada di mana para sahabat menceritakan akan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai macam mukjizat, apalagi dalam kaedah kita telah bahas bahwa keramatnya para aulia dari umat tersebut bisa dimasukkan dalam mukjizatnya Nabi dari umat tersebut. Karena tidak mungkin seorang wali, seorang saleh mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari faktor kedekatan dan taatnya kepada aturan-aturan Nabi tersebut. Maka keramatnya para aulia adalah bagian dari mukjizat Nabi umat tersebut. Kalaulah keramat para aulia kita hitung dalam mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya tidak terhitung lagi berapa banyak mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ribuan para aulia sepanjang zaman. Maka disinilah sangat aneh kalau ada orang yang masih belum percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang apa lagi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mukjizat dan juga tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim memastikan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, "la yasma'u bi," tidak mendengar tentang diutusnya aku, Majusiyun au Yahudiyun au Nasraniyun summa mata walam yu'min bi illa adkhalahu Allahun nar. Tidak mendengar akan diutusnya aku, orang Majusi kah, orang Yahudi kah, atau orang Nasrani kah, kemudian dia tidak beriman kepada aku dan dia mati dalam keadaan tidak beriman, kecuali Allah akan memasukkan dia dalam api neraka. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dan juga bagaimana sejarah para sahabat, para ulama sepanjang zaman di dalam berusaha untuk mendakwahkan syiar agama ini kepada semua masyarakat. Sampai disebutkan seorang sahabat berkata kepada kawannya di tepi pantai. Dia mengatakan, andaikan aku tahu bahwa di balik laut ini ada sekelompok orang yang belum mengenal agama Islam, maka akan aku seberangin lautan ini untuk bisa menyampaikan Islam kepada mereka. Alangkah ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan yang berkah ini, alangkah kurangnya kita semangat himmah di dalam berdakwah dan juga menyampaikan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan semangat kita di dalam kita menyampaikan kepada semua khalayak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan kita niatkan juga setiap majelis yang kita buat, setiap tayangan video yang dibuat oleh majelis, kita niatkan mudah-mudahan menjadi bentuk hembusan hidayah, bukan hanya sekedar untuk yang hadir, tapi juga untuk yang menyaksikan, untuk yang melihat, untuk yang mendengarkan, kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun orangnya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah hadin muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dan juga orang yang bisa menyebarkan petunjuk. Ghairu dhalin wala mudillin, tidak orang yang sesat dan juga menyesatkan. Masyaallah hadirin, ikhwanana, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu hati insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kerinduan kepada Nabi Muhammad dan keinginan untuk lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memahami sirah-sirah beliau, dengan memahami sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dari khemah Ummi Ma'bad. Dan juga bagaimana juga sifat-sifat yang diberikan oleh Ummi Ma'bad akan sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sama ulama sirah sejarah. Bahkan ulama syama'il yang membahas akan sifat-sifat detail Rasulullah sebagai salah satu sumber utama. Bagaimana sifat tubuh Rasulullah. Bagaimana wajah Rasulullah. Bagaimana rambut Rasulullah. Bagaimana perilaku Rasulullah. Bagaimana pandangan Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasulullah, dan lain sebagainya. Dan bagaimana dahulu para sahabat. Demikian luar biasanya untuk menceritakan kepada generasi-generasi setelahnya akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanana, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya zaman dulu tidak diperkenankan seseorang kemudian melukis Rasulullah. Karena tidak mungkin sampai ilmu setinggi seseorang, keahliannya seorang dalam melukis, kemudian bisa melukis wajah mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, para sahabat sangat detail untuk membahas bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW. Karena keinginan mereka supaya anaknya, cucunya, cicitnya, generasi setelahnya bisa memahami dan juga bisa membayangkan bagaimana indah wajah dan juga tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik berkata, radhiyallahu anhu arda, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat dan di jenggotnya tidak lebih dari 20 uban di jenggotnya. Coba Anda bayangkan. Bagaimana para sahabat sampai mikirkan urusan jenggot putihnya Rasulullah, uban di jenggotnya Rasulullah, gak lebih dari 20 uban dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis Imam Turmudi, dalam Syama'il Turmudi disebutkan tidak lebih dari 17 atau 18. Sedetail itu para sahabat menceritakan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya sebagaimana pembahasan di awal-awal halaqah ini, halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengetahui Rasulullah, mempelajari Rasulullah bukan sekedar sejarah, tapi ini adalah bagian dari iman. Ini adalah bagian dari tauhid. Karena syahadat kita ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana dalam tauhid kita dituntut untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih detail. Pastinya mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Demikian juga kita diperintah untuk lebih mengenal secara lebih sempurna sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedetail apapun yang kita pelajari, pastinya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibatasin. Sifat-sifat Rasulullah tidak bisa dibatasin. Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai mengatakan, al-kaunu isyarah wa antal maksud.
ya asyrafa man nalal maqamal mahmud wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum bil rif'ati wal ula laka syuhud. Kalau disebutkan dalam sebelumnya ungkapan tersebut, apa sebelumnya itu yang disebutkan bahwa walau ja'al madhu qasirun walau ja'a bi badril majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Semua orang yang menceritakan akan kemuliaan Rasulullah SAW, sehebat apapun dia dalam menceritakan, masih tetap sifat Rasulullah SAW masih belum sempurna diceritakan oleh dia. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam Maulid Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Dengan berkembangnya masa, dengan berputarnya zaman, dengan berbagai macam orang-orang yang mensifati kemuliaan Rasulullah, yafnaz zaman, zaman akan habis. Orang yang mensifatin juga meninggal dunia. Wa fihi ma lam yusofi, dalam diri Rasulullah masih ada sifat-sifat yang belum diungkapkan. Disinilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Di antara cerita tadi kita sampaikan bahwa setelah keluar dari khemah Ummi Ma'bad, kemudian melanjutkan perjalanan, dan disebutkan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar di kota Madinah. Yang awalnya pasti adalah dari Kuba ya, sebelum di Masjid Nabawi. Setiap hari mereka berusaha untuk melihat-lihat dari kejauhan. Karena sudah dengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari hari ini. Zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada kabar-kabar kayak gitu, tapi dengar-dengar informasi, maka mereka memperkirakan mungkin tanggal sekian, mungkin hari ini, mungkin waktu ini mereka. Sehingga setiap hari mereka berkumpul di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota Madinah. Ya, mereka menunggu sampai idza staddatil dhahirah. Kalau sudah sampai panas terik matahari, kemudian mereka balik ke rumahnya masing-masing. Demikian hari-hari mereka karena rindu, kepingin menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan, sampailah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Disebutkan, hina ishtaddat ad-dhahira inda ishtidadil hararah. Ketika sangat panas terik, panas matahari. Orang-orang sebagian sudah keluar. Orang-orang sebagian sudah balik. Kemudian ada seorang gulam Yahudi. Seorang budaknya orang Yahudi. Dia entah mungkin naik dari atas pohon, atau mungkin dia naik ke sebuah bangunan yang lebih tinggi. Dia berteriak, ya ahlal ansar, ya ahla Yathrib, hadha haddukum. Hadha haddukum. Bahasanya ini haddukum. Ini adalah, had itu adalah keuntungan, keberuntungan kalian. Hadha haddukum, ini adalah, hadha jaddukum. Jad bisa diartikan kakek, bisa diartikan keberuntungan. Hadha jaddukum, ini adalah keberuntungan kalian. Maka nampak dari kejauhan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan mubayyidin. Mereka dalam pakaian putih-putih. Ini diantara hal yang menjadi kita tanya. Bagaimana perjalanan yang demikian panjang dari kota Mekah menuju kota Yathrib atau Madinah dalam jarak yang sangat jauh, yang dilakukan perjalanan lebih dari 1 pekan. Karena pernah kita sebutkan bahwa Rasulullah keluar dari kota Mekah akhir Safar. Maka berarti sudah lebih dari 12 hari. Ada yang mengatakan 14 hari perjalanan Rasulullah. Bagaimana perjalanan 14 hari atau mungkin lebih atau kurang. Kemudian pakaian putih. Hal ini disebutkan bahwa sebelum Rasulullah SAW dekat sama kota Madinah, Rasulullah berjumpa dengan kafilah perdagangan yang menuju Syam atau pulang dari Syam. Di antara kafilah tersebut ada Sayyidina Zubair bin Awam. Ada Sayyidina Zubair bin Awam. Kemudian Sayyidina Zubair memberikan hadiah kepada Rasulullah baju-baju putih. Maka dipakailah oleh Rasulullah SAW baju putih baru tersebut untuk masuk kota Madinah. Ini juga sebagai bentuk tafaul. Nabi itu suka tafaul. Tafaul adalah disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu senang dengan tafaul. Tafaul itu mengharap baik.
Beda dengan tasya'um. Tasya'um Rasulullah nggak suka. Rasulullah melarang kita tasya'um, yaitu merasa sial. Karenanya kadang-kadang mungkin sebagian orang mau keluar, piring pecah, nggak jadi keluar. Ya, mau pergi, kemudian nampak cicak jatuh, nggak jadi pergi. Ini semuanya adalah bagian dari tasya'um. Rasulullah SAW tidak senang akan tasya'um. Teruskan jalan, bacalah doa, tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasya'um itu menunjukkan salah satu lemahnya iman seseorang. Maka jangan biasakan kita tasya'um atau merasa sial. Beda dengan tafa'ul. Kalau tafa'ul, Rasulullah SAW selalu senang dan juga melakukannya. Semisal Rasulullah jumpa dengan seseorang yang namanya baik. Seseorang jumpa dengan hal yang menggembirakan hati Rasulullah. Maka Rasulullah menganggap bahwa hari itu adalah full kebaikan. Hari itu semuanya baik dan lain sebagainya. Demikian juga Rasulullah SAW masuk kota Madinah, disebutkan dalam riwayat mubayyidin. Mereka semuanya pakai baju-baju putih. Pakai baju putih. Isyarat Rasulullah SAW. Baju putih diartikan adalah nilai rahmat. Baju putih adalah nilai rahmaniyah. Kerahmatan. Dan disebutkan juga ahabbul libas ilallah al-bayat. Pakaian yang paling disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pakaian putih. Subhanallah. Berbeda saat Rasulullah SAW penaklukan kota Mekah. Saat Rasulullah penaklukan kota Mekah, Rasulullah memakai imamah sauda. Rasulullah memakai imamah atau serban hitam. Para ulama mencari-cari arti. Kenapa kok Rasulullah pakai serban atau pakai imamah hitam? Kalau disebutkan dalam orang Arab, hitam itu adalah artinya ad-dawam. Hitam itu artinya adalah langgeng. Terus. Kekal, abadi. Sehingga warna yang tidak berubah, hitam. Jadi warna sudah akhir, hitam. Dah, nggak berubah lagi. Isyarat dari Rasulullah SAW, kota Mekah ditaklukkan dan akan menjadi kota Islam selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Demikian niat-niat baginda Nabi Muhammad SAW sampai di dalam urusan pakaian, sampai dalam urusan warna, sampai dalam urusan hal-hal yang semisal itu menjadi fikiran baginda Nabi Muhammad SAW karena luasnya pengetahuan dan luasnya hati Rasulullah SAW akan pengetahuannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tadi Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah pertama kali di Quba mestinya. Ya, sebelum kita berbicara nanti Rasulullah melanjutkan ke pusat kota Madinah, tempat Masjid Nabawi yang sekarang. Tapi Rasulullah SAW tinggal terlebih dahulu di Masjid Quba beberapa hari. Dalam beberapa riwayat nanti kita sebutkan. Dalam riwayat Sahih Bukhari lebih dari 14 hari. 13 atau 14 hari. Dalam riwayat Sahih Bukhari. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan sekitar lebih dari 10 hari. Walhasil ada beberapa pendapat para ulama. Sehingga masuk Rasulullah SAW ke kota Quba dan disambut oleh para sahabat. Masyhur riwayat disambut dengan rebana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh penduduk Yathrib pada saat itu sehingga semuanya bergembira sampai dalam sebuah riwayat mengatakan tidak pernah kami melihat sesuatu yang lebih menggembirakan. Atau ucapannya Sayyidina Anas bahwa saat Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, adha'a kullu syai'in fil Madinah. Bercahaya segala sesuatu yang di kota Madinah. Bercahaya segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Dan saat wafat Rasulullah SAW, adlama kullu syai'in fil Madinah. Menjadi gelap segala sesuatu di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW adalah aslun nur. Rasulullah adalah asal dari semua cahaya. Dan kota Madinah setelah dimasukin oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi kota teristimewa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, darin hawat ni'amal ilahi jami'aha mudhalla fiha khairu abdin qad sama. Perkampungan yang memiliki, yang mengandung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamin kalimat jami'aha. Hawa ni'amal ilahi jami'aha. Jami'aha. Semua nikmat Allah. Terkumpul kapan? Mudhalla fiha khairu abdin qad sama. Di saat singgah, di saat tinggal di situ sebaik-baik hamba yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan halaqah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih keinginan untuk bisa memahami akan sirah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di halaqah-halaqah berikutnya, tetap di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.